لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهر هنا هنا في القلب تلالا لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهر هنا هنا في القلب تلالا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anami sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus kepada para dewan juri yang arif dan bijaksana, yang terhormat kepada para panitia penyelenggara yang semangatnya luar biasa, dan tak lupa kepada para pemirsa dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rezeki, meskipun kadang cuma cukup buat beli cilok. Tapi tenang, cilok yang halal lebih baik daripada steak yang haram. Setuju? Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pedagang jujur, sang guru umat, bahkan contoh nyata praktik ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tema yang sangat relevan dan sangat penting bagi umat Islam. Ekonomi syariah. Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur kehidupan sosial, termasuk ekonomi di dalamnya. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Al-ayah. Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dapat kita tarik kesimpulan terkait ayat tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Ekonomi syariah hadir bukan hanya sebagai keuangan alternatif, bukan hanya soal bank, akad, atau istilah Arab yang sulit dieja. Penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari akan semakin kuat bila didukung dengan gaya hidup yang halal, seperti mengonsumsi yang halal dan thayyib akan menambahkan keberkahan dalam hidup kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi jangan bayangkan kalau keuangan ekonomi syariah itu ribet kayak laporan keuangan negara. Tidak demikian. Ekonomi syariah bukan hanya sekedar wacana, tapi amalan nyata. Dari warung sampai pasar, dari dompet sampai dompet digital, kalau kita terapkan prinsip syariah dengan jujur, adil, amanah, dan peduli, maka insya Allah masyarakat kita akan jauh lebih sejahtera lahir dan batin. Misalnya, kalau minjam uang, bilangnya insya Allah seminggu nanti dikembalikan, tapi kenyataannya sudah 3 lebaran lewat, belum juga dibayar. Itu namanya bukan ekonomi syariah, itu namanya syirik kepercayaan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berhutang dan berniat tidak mau membayarnya, maka ia akan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi, kalau minjam jangan cuma bilang insya Allah, tapi juga insya bayar. Nah, inilah tantangannya kita sebagai umat muslim di era globalisasi saat ini. Banyak sekarang pemuda-pemudi
yang pengen cuan dengan mudah, tanpa mengerti halal dan haramnya, tanpa mengerti hukum syariah, rela pergi ke Kamboja hingga dijual ginjalnya, pulang ke Indonesia tinggal nama. Main saham haram, ikut kripto sana sini yang tidak jelas, bahkan sampai ikut arisan kucing yang katanya hanya modal 50.000, dapatnya 5 juta. Tapi ujung-ujungnya dapat spam WhatsApp. Astagfirullahaladzim. Oleh karena itu, marilah kita mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, untuk beralih kepada kehidupan gaya hidup yang halal dan menerapkan setiap aspek kehidupan dengan ekonomi syariah. Jalan-jalan ke kota Mekah, jangan lupa singgah ke Madinah. Ekonomi syariah bukan hal mewah, tapi tuntunan hidup berkah. Undur ma qala wala tandur man qala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.